Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana praktikum kimia mengenai identifikasi senyawa aldehid. Jadi nanti kita akan melakukan dua percobaan menggunakan reaksi Veblen dan yang kedua adalah menggunakan reaksi Tollens. Kemudian di sini bahan yang akan kita gunakan adalah formaldehid atau formalin, kemudian aseton, kemudian reaksinya ada Veblen B, Veblen A, dan Tollens. Kemudian untuk alatnya membutuhkan kompor listrik, kemudian pipet tetes, gelas ukur, dan tabung reaksi. Sebelum kita memulai, akan saya jelaskan mengenai langkah kerjanya. Untuk percobaan pertama menggunakan reaksi Veblen, nanti akan menggunakan dua tabung reaksi. Tabung reaksi yang pertama diisi dengan 2 mili aseton, tabung reaksi yang kedua diisi dengan 2 mili formaldehid atau formalin. Kemudian langkah selanjutnya adalah dimasukkan 1 mili Veblen A dan kemudian 1 mili Veblen B. Ini berlaku untuk kedua tabung reaksi yang berisi aseton maupun formaldehid. Kemudian untuk yang percobaan kedua menggunakan reaksi Tollens, yang akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi terlebih dahulu adalah reaksi Tollensnya, yaitu sebanyak 2 mili. Jadi tabung A dan tabung B akan dimasukkan 2 mili Tollens kepada masing-masing tabung. Kemudian baru akan ditambahkan larutan yang akan diuji, yaitu aseton dan formaldehid sebanyak 2 mili. Kemudian dari semua atau kedua percobaan ini akhirnya akan dipanaskan. Tabung reaksi akan dimasukkan ke dalam gelas beker yang sudah berisi air panas ya. Jadi ini nanti akan dipanaskan dulu ya, kira-kira 100 sampai 150 mili. Akan melakukan praktikum yang pertama atau percobaan yang pertama dengan menggunakan Veblen A dan Veblen B. Sini tabung reaksinya sudah dikasih identitas menggunakan tabel kertas ya. Jadi kita akan masukkan terlebih dahulu larutan sampel yaitu aseton ya ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 mili. Bisa menggunakan tetesan yaitu sebanyak 40 tetes ya. Setelah udah 2 mili aseton, kita letakkan dulu di sini. Kemudian kita ambil 2 mili formaldehid atau formalin ya. Sama yaitu 40 tetes. Memasukkan aseton dan formaldehid ke tabung reaksi, kita masukkan reaksi Veblen A dan Veblen B masing-masing 1 mili ke dalam aseton maupun formaldehid. Jadi kita akan masukkan dulu larutan Veblen A-nya yaitu sebanyak 1 mili atau 20 tetes ya. Kemudian dilanjutkan dengan ditambahkan Veblen B sebanyak 1 mili atau 20 tetes. Jadi seperti ini ya. Kemudian untuk yang formalin perlakuannya sama, ditambahkan 1 mili Veblen A dan 1 mili Veblen B. Kita simpan dulu untuk percobaan Veblen A dan Veblen B. Ini adalah percobaan kedua menggunakan reaksi Tollens. Untuk reaksi Tollens, kita masukkan dulu reaksi Tollensnya ke dalam kedua tabung reaksi. Nanti baru ditambahkan aseton dan formaldehid. Tollensnya dimasukkan sebanyak 2 mili ya, atau 40 tetes. Jadi masing-masing dimasukkan 2 mili Tollens. Setelah dimasukkan reaksi Tollens masing-masing 2 mili, di masing-masing tabung akan ditambahkan aseton sebanyak 2 mili dan formaldehid sebanyak 2 mili. Jadi ini yang aseton dulu kita tambahkan sebanyak 2 mili.
Kemudian ditambahkan formaldehid juga sebanyak 2 mili untuk tabung yang satunya. Ini kita simpan. Nanti semua sampel ini ada 4 tabung reaksi akan dimasukkan ke dalam aquades yang sudah dipanaskan. Aquadesnya sekitar 100–150 ml dipanaskan dengan kompor listrik. Dan nanti akan kita amati perubahan yang terjadi. Ini airnya sudah mulai panas. Tabung reaksi bisa mulai dimasukkan. Ini adalah tabung reaksi dengan pereaksi Fehling A dan Fehling B. Kemudian sekalian kita masukkan untuk pereaksi dengan Tollens. Kita tunggu beberapa saat dan kita akan amati perubahan yang terjadi. Di sini sudah terlihat perubahannya ya dari masing-masing tabung reaksi. Mari kita angkat satu persatu. Kita letakkan di rak tabung. Oke, jadi kita akan membahas reaksi yang terjadi. Kenapa ketika formaldehid ditetesin Fehling A dan Fehling B akan membentuk endapan merah bata. Kemudian yang dengan reaksi Tollens akan membentuk cincin perak. Maka akan saya bahas bagaimana reaksi terjadi dengan adanya endapan merah bata dan cincin perak. Oke, untuk reaksi yang terjadi dengan penggunaan reaksi Fehling dengan sampel aseton dan formaldehid adalah sebagai berikut ya. Untuk Fehling, RCHO dengan 2CuO akan menghasilkan RCHO plus Cu2. Endapan merah bata yang terjadi pada saat reaksi tadi dapat ditunjukkan dengan reaksi ini. Endapan merah bata itu adalah senyawa Cu2O. Ya, ini adalah endapan merah bata. Adanya endapan ini mengkonfirmasi bahwa formaldehid itu merupakan gugus fungsi aldehid atau memiliki gugus fungsi aldehida, yaitu CHO. Selanjutnya adalah percobaan dengan reaksi Tollens. Dengan Tollens, reaksi yang terjadi adalah RCHO dengan Ag2O menjadi RCOOH plus 2. Hal ini bisa mengkonfirmasi hasil pengamatan kita mengenai terbentuknya cincin perak pada tabung reaksi. Nah, cincin perak itu ditunjukkan dengan ini. Cincin perak. Atau biasa juga disebut dengan cermin perak ya. Hal ini akan mengkonfirmasi bahwa formaldehid itu juga mengandung gugus aldehid. Sedangkan untuk senyawa atau larutan aseton tidak menunjukkan perubahan karena dia tidak mengandung gugus fungsi CHO tetapi mengandung gugus fungsi CO, yaitu keton. Sekian percobaan sederhana pada hari ini tentang identifikasi senyawa aldehid dan keton. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.